Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Irfaniah beserta teman saya Unwanah Agustin akan menjelaskan tentang gas turbin part 1 dalam mata kuliah termodinamika 2. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Unwanah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Dina. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gas turbin cycle atau turbin gas. Jadi di sini untuk table of content-nya ada beberapa materi, tapi di sini kita akan lebih fokus ke gas power cycle, Brayton cycle. Seperti yang sudah diketahui bahwa kita akan membahas mengenai gas atau turbin gas. Nah, untuk introduction-nya sendiri yaitu mengenai turbin gas. Jadi, siklus listrik dapat digerakkan dengan dua jenis mesin pembakaran, yaitu mesin pembakaran luar atau yang biasa disebut dengan eksternal, dan mesin pembakaran dalam atau internal. Pada gas power cycle atau siklus tenaga gas ini biasanya terjadi oleh suatu sumber panas. Panasnya itu dari luar, bukan internal, atau yang disebut dengan panas luar eksternal. Maka dari itu dikategorikan dalam siklus daya luar atau eksternal. Media kerja dari gas power cycle sendiri merupakan sebuah gas dan siklus ideal. Seperti yang kita ketahui bahwa kita di sini membahas tentang mengenai gas. Jadi untuk media kerjanya itu adalah sebuah gas dan siklus ideal itu sendiri. Yang mana siklus tersebut meliputi siklus daya dan gas Brayton cycle. Nah, untuk komponen pada gas turbin sendiri itu terdapat kompresor, combustion chamber, dan turbinnya itu sendiri. Turbin gas sendiri merupakan sebuah alat atau komponen yang menggunakan sebuah gas sebagai fluida kerjanya. Jadi gas di sini berfungsi sebagai fluida, di mana kita ketahui biasanya fluida itu berupa cairan atau sebuah benda yang cair. Sedangkan pada gas turbin ini merupakan menggunakan sebuah gas sebagai fluida kerjanya. Dan pada umumnya melibatkan beberapa bagian untuk menghasilkan sebuah kerja atau listrik. Untuk bagian-bagiannya itu tadi yaitu kompresor, turbin, dan combustion chamber. Untuk kompresor sendiri itu berfungsi sebagai memampatkan udara ke tekanan tinggi serta suhu yang lebih tinggi, di mana kompresor ini terdapat tekanan atau suhu yang rendah dimampatkan menjadi sebuah tekanan atau suhu yang lebih tinggi. Untuk bagian combustion chamber-nya sendiri ini adalah ruang bakar yang berfungsi sebagai melakukan pembakaran udara yang dihasilkan tadi atau yang didapatkan dari kompresor yang diubah menjadi panas menjadi sebuah kerja. Dan untuk yang terakhir yaitu turbin. Nah, turbin ini merupakan tempat sebagai output dari proses dari kompresor dan combustion chamber itu sendiri. Untuk contoh pengaplikasian gas turbin, kita dapat melihatnya pada sebuah jet. Pengaplikasian gas turbin itu dapat kita lihat pada turbin gas pada pesawat jet. Nah, pada jet tempur ini, turbin gas berfungsi sebagai pemberi tenaga agar jet tersebut dapat terbang atau dijalankan. Selain itu, turbin gas juga digunakan atau dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga gas. Nah, untuk pada jetnya, gambarnya seperti ini. Dan untuk pada pembakaran, terdapat suatu turbin gas juga seperti ini. Dan pada setiap komponen turbin gasnya, terdapat kompresor, combustion chamber, dan turbin sebagai outputnya. Untuk next, ini ada gas power cycle. Nah, gas power cycle atau siklus daya gas ini merupakan bagian dari turbin gas itu sendiri, di mana turbin gas dapat direpresentasikan dengan menggunakan siklus daya gas atau gas power cycle.
Nah, di sini ada sebuah grafik di mana pada siklus daya gas sendiri dapat dilihat pada grafik PV, diagram yang melibatkan semua proses pemuaan kompresi, kerja perpindahan panas masuk dan perpindahan panas keluar dari sistem, sehingga dengan hal ini disebut dengan siklus daya gas atau gas power cycle. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai siklus daya gas karena media kerjanya adalah sebuah gas. Jadi pada intinya di mana ada sebuah siklus gas, berarti untuk fluidanya adalah merupakan sebuah gas, bukan fluida yang lain seperti air, minyak, dan lain-lain. Pada gambar di atas ini telah ditunjukkan berbagai macam siklus. Untuk siklus yang pertama adalah ada siklus Carnot. Jadi pada sebuah proses dalam gas turbin itu sendiri terdapat beberapa siklus ya. Dan contohnya itu ada siklus Carnot atau Carnot cycle, ada Brayton cycle atau siklus Brayton. Nah, siklus Carnot sendiri itu merupakan siklus yang ideal. Dalam siklus ideal ini terdapat proses perpindahan panas isotermal dan proses kerja isentropik. Sedangkan untuk siklus yang kedua, yaitu siklus Brayton. Nah, pada siklus Brayton ini merupakan sebuah siklus ideal juga untuk turbin gas siklus. Dalam siklus Brayton dapat dilihat bahwa proses perpindahan panas adalah isobarik. Jadi dapat teman-teman ingat ya, kalau di Carnot cycle ada siklus Carnot itu terjadi prosesnya itu kerja isentropik, sedangkan kalau Brayton cycle itu adalah perpindahan panas isobarik. Dan di sini dapat kita lihat bahwa Qin sama dengan Qout yaitu isobarik. Itu pada Brayton cycle ya. Jadi untuk Qin sama dengan Qout itu sama dengan isobarik. Di mana pada siklus Brayton sendiri itu proses isobarik merupakan sebuah proses di mana nilai tekanannya adalah konstan, sedangkan untuk proses kerjanya sendiri adalah isentropik. Jadi pada Brayton cycle ini tekanannya konstan, tapi untuk proses kerjanya adalah isentropik. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada siklus Brayton dapat dua proses perpindahan panas, yaitu isobarik dan isentropik. Sedangkan pada Carnot cycle atau siklus Carnot hanya terdapat satu saja, yaitu isentropik. Nah, ini juga dapat diperjelas pada gambar ini ya, untuk Brayton cycle. Pada siklus ini terdapat dua buah penukar panas atau heat exchanger yang berfungsi sebagai proses perpindahan panas. Nah, heat exchanger di atas Qin dan yang di bawah adalah Qout. Jadi seperti yang dikatakan tadi ada isentropik dan isobarik atau isentropik. Nah, ini ada sebuah analisisnya. Kita dapat lihat analisis of power cycle. Pada gambar ini ada sebuah siklus sebenarnya yang dianalisis, dan ini adalah siklus ideal, di mana siklus sebenarnya ini terdapat internal irreversible, reaksi klimis, gesekan, perpindahan panas, pencampuran cairan, listrik, perlawanan, prosesnya sangat cepat, tidak ada waktu untuk keseimbangan. Sedangkan pada siklus ideal ini penyederhanaan idealisasi, di mana reversible internal. Kalau tadi ini irreversibility, sedangkan yang ini reversible, di mana tidak ada gesekan, fluida kerja tidak memiliki energi kinetik dan energi potensial, pipa terisolasi tidak kehilangan panas, dan ada kesetimbangan. Jadi dari
Ideal siklus ini dapat disimpulkan bahwa siklus Brayton yang merupakan siklus yang digunakan untuk turbin gas biasanya diselesaikan dengan menggunakan siklus ideal. Jadi menggunakan siklus ideal bukan siklus yang sebenarnya atau siklus yang nyata. Oke, next. Oke, sebelum melanjutkan ke siklus Carnot, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai siklus dan persyaratannya. Jadi hampir di semua proses pada kehidupan sehari-hari tidak jauh dari kata termodinamika. Hal ini dapat kita lihat pada suatu contoh secangkir teh panas mendingin setelah memberikan kalor ke lingkungannya. Tetapi tidak mungkin teh menjadi panas kembali dengan sendirinya atau secara spontan. Hal inilah yang akan mengakibatkan terjadinya sebuah siklus. Nah, pada siklus termodinamika sendiri itu dibagi menjadi dua ya, yaitu ada siklus terbuka dan siklus tertutup. Siklus terbuka sendiri merupakan siklus yang menggunakan atmosfer untuk melengkapi atau menutup siklus. Sedangkan untuk siklus tertutup adalah siklus yang apabila zat kerja tidak pernah meninggalkan sistem kecuali terjadi kebocoran. Sebuah sistem yang mengalami siklus perubahan energi netonya adalah sama dengan nol. Karena setelah satu siklus, sistem akan kembali ke keadaan semula. Kesetimbangan energi untuk sistem yang mengalami siklus termodinamika. Untuk itu dapat dituliskan rumusnya sebagai berikut. Mana ya ini? Delta E, maaf kalau tulisannya jelek ya teman. Delta E siklus sama dengan Q S itu siklus min PS. Dan untuk siklus kan A, delta E sama dengan 0. Maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi, I siklus sama dengan W siklus. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk persyaratan siklus pada termodinamika. Untuk selanjutnya, untuk jenis-jenis siklus yang ada pada gas turbin akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dina Irvania. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Unun Agustin. Sebelumnya di sini saya akan memperjelas atau menambahkan sedikit ya tentang siklus Carnot, karena tadi sudah banyak dijelaskan oleh Unwana bahwa siklus Carnot dari pernyataan Kelvin Planck itu kan dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin membuat mesin dengan efisiensi 100%. Nah, dari situlah Carnot mengemukakan siklus ideal yang disebut dengan siklus Carnot. Nah, siklus Carnot ini terdiri dari dua proses, ada isotermal dan dua proses adiabatik reversible. Selain itu, siklus Carnot juga dapat diartikan sebagai siklus reversible terkait dengan siklus daya, sehingga potensi maksimum eksergi dari siklus daya diwakili oleh siklus Carnot. Nah, kemudian siklus Carnot untuk perpindahan panas adalah isotermal, maka persamaannya itu menjadi di situ ya bisa dilihat persamaannya menjadi 1 min TL per TH. Kemudian tadi sudah dijelaskan terkait grafiknya ya, bisa dilihat di situ di sebelah kiri itu ada PV siklus Carnot atau tekanan untuk siklus Carnot, sedangkan di sisi kanan itu ada TS siklus Carnot atau suhu dari siklus Carnot. Nah, kemudian dilanjut ke siklus Brayton.
siklus Brighton itu apa sih? Nah, siklus Brighton itu merupakan siklus yang ideal untuk sebuah turbin tenaga gas yang diciptakan atau dikemukakan oleh George Bailey Brighton. Nah, George Bailey Brighton adalah orang yang memperkenalkan konsep siklus Brighton. Nah, siklus turbin yang sebenarnya kan adalah sistem terbuka, di mana sistem terbuka ini si kompresor biasanya menerima fresh air atau udara dingin itu dari dikompresi sebelum memasuki si ruang bakar dipanaskan sehingga si tekanan dan suhunya itu tinggi dan produk yang dipanaskan mengandung banyak energi. Nah, energi itu diubah menjadi jaringan di turbin. Kemudian produk akan keluar dari sistem sebagai produk buangan yang nantinya akan dibuang. Namun ketika kita menganalisis gas turbin menggunakan siklus Brighton itu merupakan siklus ideal untuk turbin gas. Di sini menggunakan asumsi standar udara yang memperlakukannya sebagai sistem tertutup, di mana semua produk udara itu sebelum dan sesudah proses pembakaran akan tetap berada dalam sistem. Terdapat alat penukar panas untuk direpres mengirim produk. Nah, ada penukar panas lain yang mewakili proses pembakaran pada ruangan kompresor. Akan terdapat dua proses, yaitu ada proses isobarik. Kemudian proses panas isobarik itu masuk dan panas isobarik. Jadi kompresor ini ada Jadi Brighton ini ada dua proses isobarik, yaitu proses isobarik masuk dan proses isobarik keluar gitu ya. Nah, kemudian terdapat proses kerja isentropik sebelum masuk ke kompresor dan masuk ke heat exchanger atau ruang bakar. Seperti teman-teman lihat di situ terdapat dua proses atau dua siklus. Nah, di situ kan ada proses isobarik masuk, isobarik keluar, kemudian proses dari siklus Brighton sampai di sini nih ada key in, kemudian ada key out, dan ada juga kerja yang dihasilkan. Kemudian komponen dari turbin gas itu apa aja? Komponen dari turbin gas itu ada udara dari sistem ya, di situ tuh terdapat ada tulisan air. Kemudian dikompres menjadi sebuah tekanan atau suhu tinggi dan produk yang dikompresi masuk ke ruang bakar. Nah, di mana ia akan dibakar dan kemudian suhu tinggi hasil pembakaran ini akan memasuki turbin untuk memutar rotor dan menghasilkan kerja. Setelah itu, kerja gas dibuang dan akan meninggalkan sebuah sistem terus-menerus seperti itu ya, teman-teman. Kemudian dari siklus Brighton ini persamaannya bisa dilihat persamaannya Q in min Q out plus W in min W out itu sama dengan H exit min H inlet. Karena sistem nyata itu adalah sistem terbuka dan dalam asumsi ideal itu dibuat dengan proses perpindahan panas yang melibatkan batas-batas yang bergerak sehingga persamaannya menjadi Q min W sama dengan delta H. Untuk kesimpulannya boleh disampaikan oleh Unwana. Sebentar, ini untuk rumusnya dulu ya tadi. Buat Dina, tadi di mana key in min key out ditambah W in min W out sama dengan H exit min inlet. Di mana nanti persamaannya menjadi Q min W sama dengan delta H. Jadi ini yang perlu diingat-ingat ya teman-teman. Next. Sebelum kesimpulan saya
Jadi dapat diingat, sebentar. Jadi dapat disimpulkan buat pada materi kali ini terdapat dua siklus ya untuk pada turbin gas, yaitu ada siklus Carnot dan siklus Brayton. Seperti yang saya katakan tadi, ada siklus Carnot dan siklus Brayton, di mana pada siklus Brayton sendiri itu tekanannya adalah konstan dan terdapat dua proses siklus, yaitu isentropik dan isobarik. Sedangkan pada Carnot sendiri terdapat suatu siklus isentropik. Nah, pada siklus Brayton sendiri terdapat dua heat exchanger, di mana in, dan ada satu out, di mana pada siklus ini tadi suatu gas masuk yang proses pembakarannya itu terdapat di in, dan nanti ada di out, dan setelah itu keluar dari turbin nanti. Jadi mungkin dari Kak Dina ada yang mau ditambahin dulu? Mungkin cukup ya, Un. Cukup. Karena gimana ya, kita kan pemahaman saya gitu, seperti itu. Untuk iya, kurangnya mohon maaf. Buat teman-teman jangan lupa buat di gas turbin itu, di turbin gas terdapat apa Kak Dina ini komponen-komponen, yaitu kompresor, combustion chamber, dan turbin itu sendiri. Oke, dikembalikan ke Kak Dina. Baik, terima kasih kepada Kak Uun. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari kami. Sebelumnya mohon maaf atas segala kesalahan dan banyak kurangnya. Tentu ini sesuai dengan pemahaman kami. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dari pemikiran atau pemahaman yang kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang maksimal dalam menjelaskan. Mungkin bagi teman-teman yang lebih memahami atau tahu tentang materi turbin gas ini, boleh ditulis atau di komentar, atau boleh langsung chat Kak Uun dan saya sendiri. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dina semua.